Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Video kali ini mengenai pemeriksaan pajak. Kenapa terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan? Simak sampai habis. Baik, Sobat Ngopi Pajak, terima kasih untuk yang sudah sampai di sini. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pemeriksaan pajak, hal-hal yang perlu diketahui adalah tentu saja berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Alasan apa yang mengakibatkan wajib pajak diperiksa? Untuk mengetahui hal ini, yang pertama perlu kita ketahui adalah definisi dari pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Artinya, pemeriksaan pajak ini didasarkan pada suatu standar pemeriksaan, baik itu standar umum maupun standar mengenai tata cara pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, ketika pemeriksaan itu dilakukan, tentu saja ada tujuan yang melatar belakangi dari pemeriksaan tersebut. Di sini, tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya tujuan dari pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apakah telah dijalankan dengan baik atau telah sesuai dengan aturan atau belum. Selanjutnya, berangkat dari tujuan pemeriksaan tadi, maka muncul kriteria pemeriksaan. Kriteria seperti apa saja yang mengakibatkan wajib pajak dilakukan pemeriksaan? Nah, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain, yang pertama adalah wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, tentu saja Dirjen Pajak akan meyakinkan kembali apakah sebuah permintaan pengembalian telah sesuai atau tidak. Maka untuk hal ini akan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah terdapat keterangan lain berupa data konkret. Nah, data konkret ini umumnya adalah hasil konfirmasi dari pihak ketiga yang biasanya berkaitan dengan penerbitan faktur pajak ataupun dengan bukti pemotongan PPh. Apakah sebuah transaksi merupakan objek penghasilan atau bukan? Kemudian, apakah telah dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik itu dari sisi tarif ataupun waktu pemotongannya. Nah, maka ketika wajib pajak telah menjalankan kewajiban dengan baik terkait dengan penerbitan faktur pajak sebagai contoh,
atau bukti pemotongan tadi, kalaupun dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut, ini tidak akan menjadi permasalahan sepanjang dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut diarsip dengan baik dan dicatat dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar. Nah, tentu saja ketika SPT lebih bayar, Dirjen Pajak akan memastikan kembali apakah kelebihan pembayaran telah sesuai baik secara perhitungan maupun secara penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian untuk yang selanjutnya, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. SPT yang menyatakan rugi berpotensi akan dilakukan pemeriksaan. Diharapkan untuk SPT yang menyatakan rugi ini, jika memang kondisi secara aktual SPT tersebut rugi, sebagai contoh perusahaan yang baru berdiri, biasanya operasionalnya memang tinggi atau di tahun pertama mulai beroperasi usaha, kemungkinan kondisinya rugi. Nah, untuk kasus seperti ini, baiknya dokumen transaksi, baik pencatatan maupun pembukuan, diarsip dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak bisa membuktikan bahwa memang SPT ataupun laporan keuangan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan memang secara benar dalam keadaan rugi, sehingga dapat dijadikan sebuah dasar ketika dilakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Tentu saja untuk hal ini kemungkinan juga akan dilakukan pemeriksaan. Apalagi berkaitan dengan wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, sehingga harus dihitung ulang apakah selama berada di Indonesia kewajiban perpajakannya telah selesai atau masih ada kewajiban-kewajiban yang belum dijalankan. Selanjutnya, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, artinya diharapkan wajib pajak tidak terlambat menyampaikan SPT atau belum menyampaikan SPT, kemudian sudah diberikan surat teguran. Nah, kemungkinan akan diperiksa. Atau bisa jadi memang SPT dari wajib pajak tersebut terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Nah, analisis resiko ini apa? Nanti kita coba jelaskan di akhir. Selanjutnya, wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Nah, ini lagi-lagi berkaitan dengan analisis resiko. Wajib pajak ini surat pemberitahuannya atau SPT-nya terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. 9 poin ini merupakan kriteria dari pemeriksaan. Artinya, ketika wajib pajak termasuk ke dalam salah satu kriteria 9 poin ini, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Baik, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan kriteria pemeriksaan, bisa disimpulkan alasan pemeriksaan pajak yang pertama adalah SPT wajib pajak diperiksa jika ada bukti ketidakpatuhan yang dimiliki oleh DJP. Nah, dalam hal ini, Dirjen Pajak atau DJP telah memiliki data yang mengindikasi bahwa seseorang atau wajib pajak terindikasi ketidakpatuhannya. Nah, makanya akan dilakukan pemeriksaan.
Kemudian yang kedua, pemeriksaan pajak berdasarkan analisis resiko. Nah, analisis resiko, apa yang dimaksud dengan analisis resiko? Analisis resiko ini adalah hilangnya potensi penerimaan negara yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah pemeriksaan pajak adalah karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pada pasal 29. Jadi, pemeriksaan pajak ini adalah sebuah konsekuensi dari sistem self-assessment, yaitu Dirjen Pajak memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sehingga diperlukan sebuah pengawasan, yang mana pemeriksaan adalah sebuah alat yang digunakan dalam rangka pengawasan tersebut. Baik Sobat Ngopi, sampai di sini penjelasan kita. Jika ada koreksi, tambahan, atau yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, jika video ini menarik, banyak peminat, baik itu views dan like yang banyak, maka ke depan akan coba kita bahas terkait tata cara pemeriksaan atau hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak saat pemeriksaan pajak, baik itu pemeriksaan orang pribadi ataupun badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.